Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Anak yang dijanjikan sebagai tumal pesugihan. Desa Pesisir Karangsari, tahun 2003. Musim hujan datang lebih awal. Langit selalu kelabu sejak pagi. Udara dingin menusuk kulit, dan aroma tanah basah bercampur bau sayur layu dari kios kecil yang berdiri di pojok jalan utama. Bayu duduk bersandar di kursi plastik, menatap meja kayu yang penuh sayur mayur yang mulai menguning. Wortel mengerut, kol mekar karena lembab, dan tomat sudah terlalu matang. Sejak subuh ia buka kios, baru 2 orang mampir, itu pun hanya menawar harga. Ia tidak menolak pembeli, tapi tidak bisa menjual rugi. Persediaan modal sudah menipis. Dari dalam, ia tahu semua tak akan bertahan lama. "Mas, udah ada yang beli?" tanya Raras dari sudut kios. Suaranya pelan, seperti khawatir jawabannya akan membuatnya tambah lemas. Bayu hanya menggeleng, tangannya menyapu keringat di leher. Mata istrinya tampak sayu, kulitnya pucat. Ia tahu Raras belum makan apa-apa sejak semalam, sama seperti dirinya. Tapi tak ada yang diucapkan soal itu. Diam mereka jadi semacam pengikat agar tidak semakin merasa gagal. Sayurnya makin gak enak dilihat, gumam Raras sambil memeluk lututnya. "Besok aku coba beli plastik penutup biar gak kehujanan terus," jawab Bayu pelan. Meski ia sendiri tidak yakin apakah punya uang untuk beli plastik. Petir menyambar pelan di kejauhan. Hujan belum turun, tapi angin sudah mengibas-ngibas spanduk di ujung lapak. Bayu bangkit, memeriksa dagangan, memastikan tidak ada yang jatuh. Tapi ia tahu semuanya percuma kalau tak ada yang datang beli. Keringat di punggungnya terasa dingin. Ia kembali duduk menghela napas berat. "Mas, apa kita harus balik kerja ikut orang lagi?" tanya Raras hati-hati. Bayu tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju ke arah jalan. Tidak ada satupun orang yang lewat. Sunyi. "Aku capek disuruh-suruh orang. Aku pengen punya usaha sendiri, gak mau hidup dari suruhan terus." "Terus kalau gini terus?" Bayu menggertakkan gigi. Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, dulu ia percaya dengan pilihan sendiri. Sekarang keyakinan itu mulai pecah sedikit demi sedikit, setiap kali melihat tumpukan dagangan yang tak tersentuh. "Kalau dagang aja gak bisa, apa aku masih pantas jadi kepala keluarga?" bisiknya, hampir tidak terdengar. Raras tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membenarkan selendang yang menutupi tubuhnya. Angin kembali bertiup, membawa bau lumpur dari selokan depan kios. "Besok kita jual apa lagi kalau ini nggak habis?" tanya Raras pelan. Bayu tidak tahu. Dagangan hari ini saja masih utuh. Kalau dibuang rugi. Kalau dipaksa dijual besok, siapa yang mau beli barang lama? Ia tidak bisa menjawab, hanya menunduk lebih dalam. Tangan mengepal di atas lutut. Jam di dinding kios menunjukkan pukul 5 sore. Waktu maghrib sebentar lagi. Hujan turun perlahan. Raras memeluk tubuhnya sendiri, menggigil, entah karena dingin atau karena perasaan takut yang makin besar. "Aku takut, Mas," katanya tiba-tiba. "Takut kenapa?" "Takut kalau besok nggak ada lagi yang bisa kita makan. Takut Mas nyerah. Takut kita beneran gak bisa hidup dari ini." Bayu menoleh. Tatapan istrinya basah. Ia ingin bilang bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi lidahnya keluh. Ia sendiri tidak percaya kata-kata itu. Dari kejauhan, bunyi lonceng angin dari rumah tetangga berdenting pelan, bersahutan dengan suara tetesan air dari atap seng kios yang bocor. Hari mulai gelap lebih cepat. Bayu menarik napas dalam-dalam, menatap jalan kosong yang basah. Tidak ada jawaban malam itu, tidak ada rencana, hanya bunyi hujan, perut kosong, dan rasa diam yang makin tebal di antara mereka. Hujan turun perlahan seperti malam-malam sebelumnya, mengisi genangan di depan kios dan menambah beban di ujung atap seng yang bocor. Bayu masih duduk di tempat yang sama sejak sore, memandangi dagangan yang tidak juga berkurang. Raras duduk lebih dalam di pojok kios, memeluk tubuhnya sendiri sambil sesekali memejamkan mata.
Suara hujan dan dingin yang menyusup ke sela pakaian membuat suasana makin murung. Tidak ada yang bicara. Rasa putus asa yang tadi hanya menggantung di udara kini mulai terasa lebih nyata di dada mereka. Suara langkah sepatu terdengar memecah. Kesunyian dari kejauhan. Bayu mendongak. Seorang pria mendekat di antara kabut gerimis. Jas hujan tipis menempel di tubuhnya. Dan sepatu kulitnya tampak mengilap meski tanah di sekitarnya becek. Wajahnya familiar, tapi Bayu butuh beberapa detik untuk yakin. Pria itu membuka topinya begitu tiba di bawah atap kios. "Bay, masih ingat aku enggak?" Bayu berdiri perlahan, matanya menyipit memperhatikan. "Anton?" Anton tersenyum lebar. "Heh, iya. Masih jualan juga ya? Wah, lapakmu masih di sini rupanya." Bayu mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus senang atau canggung melihat temannya, yang dulu sama-sama susah kini berdiri di hadapannya dengan pakaian mahal dan aroma parfum yang menyengat. Raras hanya menoleh sekilas, lalu menunduk kembali, tidak ikut menyambut. "Kamu sekarang kerja di mana?" tanya Bayu akhirnya, mencoba ramah. "Macam-macam," jawab Anton santai. "Yang penting sekarang udah bisa hidup enak. Nggak perlu ngitung receh kayak dulu. Mobil juga udah ganti 2 kali." Bayu diam. Ia tidak tahu harus membalas dengan kalimat apa. Ia hanya bisa mencium bau sayur busuk dari ember di belakang kiosnya. "Daganganku sepi terus, Ton," katanya akhirnya. "Udah hampir 2 bulan begini." Anton tertawa kecil, lalu menyandarkan diri ke salah satu tiang kios. "Karena kamu masih ngandelin cara biasa. Zaman sekarang usaha nggak bisa cuman modal. Keringat, harus ada yang dorong dari belakang." "Maksudmu?" "Bay, aku kenal orang. Bukan orang sembarangan. Kalau kamu mau daganganmu bisa habis sebelum siang. Pelanggan bisa antre. Bahkan daganganmu yang jelek bisa kelihatan paling segar." Bayu mengerutkan kening. "Orang mana?" "Dukun. Namanya Pak Prawira. Dia bukan sembarang orang. Banyak orang kaya yang dulu pedagang kecil sekarang sukses gara-gara dia." Bayu melirik ke arah Raras yang masih diam di sudut, lalu kembali menatap Anton. "Aku nggak paham, Ton." "Gampang. Kamu datang ke tempatnya, minta bantu usaha lancar. Ada syaratnya sih, tapi semuanya sebanding." Bayu merasa bulu tengkuknya berdiri. Ucapan Anton terdengar ringan, tapi kalimat-kalimatnya seperti membawa hawa dingin. Ia mencoba mencari kata yang tepat, tapi pikirannya justru terpecah antara rasa penasaran dan penolakan. "Dia nggak minta yang aneh-aneh kan?" tanya Bayu dengan suara agak serak. Anton tidak langsung menjawab. Ia mengangkat bahu. "Tergantung dari sudut pandangmu, tapi aku udah ngalamin sendiri. Sekarang kamu lihat sendiri hasilnya. Aku nggak bakal datang ke sini kalau bukan karena ingat kamu." Bayu menunduk. Suara hujan yang tadinya mereda kembali terdengar deras. Ia menelan ludah, lalu duduk kembali di bangkunya. Anton berdiri menatapnya tanpa bicara. Raras perlahan berdiri dan menghampiri Bayu. Ia menatap Anton dengan sorot curiga. "Mas, siapa ini?" tanya Raras. "Anton, teman lama," jawab Bayu cepat. Raras memaksakan senyum kecil, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Dia nawarin bantuan," lanjut Bayu, "supaya dagangan kita laku." "Bantuan apa?" Anton menyela cepat. "Saya cuma kasih tahu jalan. Soal mau atau enggak, itu urusan kalian." Raras tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah suaminya, lama. Tatapannya seperti berkata, "Jangan lakukan ini." Tapi mulutnya tetap diam. Hujan semakin deras. Anton melihat jam tangannya lalu berkata, "Kalau kamu niat besok malam ikut aku. Jalan ke tempatnya nggak jauh, tapi nggak bisa ditunda lama. Waktunya harus tepat." Bayu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Anton menarik napas, lalu melangkah mundur. "Pikirkan baik-baik, aku pamit." Setelah Anton pergi, hanya suara hujan yang tersisa. Bayu duduk kaku, tangan menggenggam lutut. Raras kembali duduk di sudut, matanya masih tak lepas dari suaminya. "Mas, kamu jangan nurutin dia," ucap Raras perlahan. "Aku nggak enak dengarnya." Bayu mengangguk pelan. "Aku juga belum ngerti ini semua." Dia nyebut dukun. Bayu menghela napas panjang. "Kita nggak punya jalan lain, Ras. Dagangan nggak laku, utang tambah. Besok kita makan apa?"
Raras menunduk lalu berkata lirih, "Tapi kalau ini jalan yang salah, Mas. Kalau benar ada cara biar kita bisa hidup layak, masa kita tolak? Aku cuma pengen punya usaha yang jalan, punya penghasilan. Biar kamu nggak duduk kedinginan tiap hari di sini." Dengan minta bantuan dukun, Bayu tidak menjawab, kepalanya berat. Suara hujan seperti menekan dadanya semakin kuat. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Raras menggulung tubuhnya di tikar, masih dengan rasa dingin di pundaknya. Bayu duduk lebih lama, menatap jalan yang gelap dan basah, membiarkan suara hujan merayapi kios yang bocor dari segala sisi. Tidak ada keputusan, tidak ada jawaban. Hanya malam yang berjalan pelan, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Hujan belum sepenuhnya reda ketika Bayu masih duduk termenung di kursinya, mengingat lagi tawaran Anton yang sore tadi terasa terlalu cepat datangnya. Di sudut kios, Rara sudah tertidur dalam posisi memeluk lutut, dibungkus selimut tipis yang tak benar-benar menghangatkan. Suara hujan kini hanya menyisakan tetesan dari ujung atap. Tapi di dada Bayu, suara lain berdengung, sebuah desakan yang tak bisa diabaikan. Keesokan malamnya mereka sudah berdiri di depan jalan setapak di pinggir desa. Anton menunggu dengan lampu minyak di tangannya. Bayu menoleh ke Raras sejenak memastikan istrinya tetap ingin ikut. Raras tidak berkata apa-apa, hanya menunduk pelan. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan. Cahaya lampu kecil di tangan Anton bergerak pelan di antara semak dan daun kering, menyinari jalan yang nyaris tak terlihat. Langkah mereka menjejak pelan, menghindari akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Daun kering rapuh bergemeretak di bawah kaki mereka. Di kejauhan suara serangga malam terdengar tanpa henti, membuat suasana makin sunyi. Angin sejuk menyusup dari sela pepohonan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, seperti bau besi dan arang. "Masih jauh, Ton?" tanya Bayu pelan. "Sedikit lagi," jawab Anton tanpa menoleh. "Jangan bicara keras-keras, kita nggak boleh ganggu ketenangannya." Bayu tidak bertanya lebih lanjut. Di belakangnya, Raras berjalan lebih dekat, tangan kirinya meremas lengan suaminya. Tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau karena rasa takut yang makin sulit ditekan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, di tengah semak belukar yang tinggi, muncul sebuah bangunan kayu kecil. Gubuk itu tampak rapuh, papan-papannya kusam, dan beberapa sisi nyaris copot. Atapnya miring ke satu sisi. Asap putih tipis keluar dari lubang kecil di atap, membawa aroma aneh yang langsung menusuk hidung, campuran dupa, tanah basah, dan bau besi yang menyengat. Anton berjalan ke depan, pintu, lalu mengetuk 3 kali. Tidak lama, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Pintu kayu itu berderit terbuka, dan dari celahnya muncul seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah penuh kerutan. Matanya cekung dalam. Tatapannya seperti tidak fokus tapi menusuk. "Kalian datang," katanya pelan. Anton memberi isyarat kepada Bayu untuk masuk lebih dulu. Bayu melangkah ragu, memegang tangan Raras erat. Di dalam gubuk, cahaya redup dari lampu minyak menggantung di tengah ruangan. Asap dupa memenuhi ruangan, dan bau anyir semakin terasa. Lantai tanah dipenuhi jejak-jejak kaki yang tampak tidak jelas. Di sudut ruangan ada meja kecil dari kayu lapuk. Di atasnya terdapat beberapa mangkuk, botol kecil, dan seikat rambut manusia yang diikat dengan tali merah. Pak Prawira berdiri diam, memperhatikan mereka tanpa ekspresi. Ia melangkah ke arah meja, mengambil mangkuk tanah liat dan menuangkan cairan merah dari botol kecil ke dalamnya. Cairan itu kental, berwarna gelap dan berbau tajam. "Kalian datang minta jalan dibukakan. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh," ucapnya perlahan. Bayu menelan ludah. "Kami cuma mau usaha kami lancar." Pak Prawira mengangguk, lalu menunjuk mangkuk di tangannya. "Minum ini, maka usahamu akan terbuka. Tapi ada syarat." Bayu dan Raras saling pandang. "Apa syaratnya?" tanya Raras cepat, suaranya pelan tapi jelas. Pak Prawira menatapnya lekat-lekat. "Kalian akan diberi kemakmuran, tapi harus ikhlas menerima anak kalian nanti, apapun bentuknya." Raras memegang perutnya refleks, meski ia tahu tubuhnya masih
Kosong. Wajahnya pucat. Bayu mengalihkan pandang ke mangkuk di tangan sang dukun. Cairan itu tampak menggumpal dan baunya menusuk hidung. "Ini harus diminum?" tanya Bayu. Masih ragu. "Tidak bisa setengah-setengah. Kalau ingin diberi jalan harus diterima sepenuhnya," jawab Pak Prawira tenang. Anton berdiri di belakang mereka, diam tanpa ekspresi. Bayu memegang mangkuk itu, mendekatkannya ke mulut. Bau besi bercampur darah menusuk lebih keras. Raras menarik, lengannya pelan. "Mas, jangan," bisiknya. Bayu menatap istrinya lama. Ia tahu rasa takut itu bukan tanpa sebab, tapi ia juga tahu tidak ada pilihan lain. Usahanya sudah terlalu lama sepi. Mereka tidak punya tabungan. "Besok saja belum jelas apa yang bisa mereka makan. Aku harus," jawab Bayu pelan. Dengan satu napas panjang, ia menenggak isi mangkuk itu. Cairan itu pekat dan hangat, terasa kental melewati tenggorokannya. Lidahnya terasa pahit, perutnya mual. Ia menahan dorongan muntah dengan susah payah. Saat menurunkan mangkuk, peluh dingin mengalir di dahinya. Lampu minyak di langit-langit tiba-tiba berkedip. Angin bertiup lebih kencang, meski jendela dan pintu tertutup. Asap dupa mengepul ke segala arah, memenuhi ruangan dengan kabut tebal. Raras menutup hidungnya dan mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar. Matanya memejam, mulutnya bergetar menahan isak. Pak Prawira mendekat. "Mulai malam ini, jalannya akan terbuka. Tapi ingat, yang kalian minta bukan hadiah. Kalian akan menerima apa yang kalian tanam." Bayu hanya bisa mengangguk. Kepalanya pusing. Lantai seperti bergoyang. Ia memegangi meja agar tidak jatuh. Raras berdiri di dekat pintu, menatap ke arah suaminya dengan mata basah. Malam itu, saat mereka berjalan kembali menyusuri jalan setapak, suara serangga terasa semakin nyaring. Angin bertiup lebih dingin. Tak ada yang bicara. Di belakang mereka pintu gubuk itu tertutup pelan. Tidak terdengar suara kunci. Tidak terdengar suara langkah dari dalam. Tapi di udara, bau cairan merah itu masih terasa, menyangkut di hidung, di tenggorokan, dan di hati mereka. Bayu masih merasakan rasa pahit yang tertinggal di tenggorokannya ketika membuka mata pagi itu. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus sela-sela dinding papan kios, tapi suara-suara sudah mulai terdengar. Dari luar, Raras duduk diam di pojok kamar, masih mengenakan pakaian dari semalam. Wajahnya pucat, ia belum tidur sama sekali. Dalam diam, mereka masih dibungkus rasa asing dari kejadian malam sebelumnya. Bau asap, cairan merah, dan suara dukun tua yang pelan tapi tegas. Bayu berdiri perlahan, membenahi rambutnya yang lepek. Ia membuka pintu kios pelan dan tertegun. Di luar ada lebih dari 10 orang sudah berdiri menunggu. Beberapa tampak tidak sabar, mengintip ke dalam, memeriksa isi meja dagangan yang belum sepenuhnya dibuka. "Mas, buka nggak?" tanya seorang ibu-ibu sambil menenteng tas belanja. Bayu buru-buru mengangguk. "Iya Bu, sebentar ya." Ia membuka terpal dan kaget sendiri melihat kondisi dagangannya. Sayur yang semalam sudah nyaris busuk kini tampak segar. Bayam berdiri tegak, tomat mengilap, dan kol terlihat baru dipanen. Ia tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi, tapi tidak sempat memikirkannya. Pelanggan mulai menyerbu, memilih, menawar sebentar, lalu langsung membayar. Raras menyusul ke kios dengan langkah lemas. Ia berdiri di belakang meja, menatap pembeli yang berdesakan, seperti tidak percaya. Seorang ibu memborong 5 ikat kangkung sekaligus tanpa menawar. Seorang bapak tua membawa 2 kantong besar berisi buah dan membayar dengan uang pas. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang meragukan harga. "Mas, ini beneran?" bisik Raras. Bayu mengangguk perlahan. "Kita buka jam 6, sekarang baru jam 7, tapi udah mau habis." Hari itu untuk pertama kalinya sejak mereka buka kios, dagangan mereka habis sebelum matahari tinggi. Bayu dan Raras hanya duduk terdiam di tikar belakang kios, memandangi tumpukan plastik kosong dan uang yang tersusun rapi di kaleng kecil. "Besok kita kulakan lebih banyak," kata Bayu sambil menepuk bahu istrinya. "Aku mau sewa lapak di pasar kota juga." Raras hanya mengangguk, tapi pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Semalam, saat mereka berjalan pulang dari gubuk itu, ia merasa ada yang mengikuti dari kejauhan. Ia mendengar suara langkah kecil di belakang mereka. Meski saat ia menoleh,
jalan setapak itu kosong. 2 hari kemudian, kios tambahan di pasar kota sudah dibuka. Bayu semakin sibuk. Ia bangun lebih pagi, pulang lebih malam. Hampir semua pembeli datang sendiri tanpa perlu dipanggil. Dagangan selalu ludes. Bahkan ada pedagang lain yang mulai curiga, tapi Bayu hanya menjawab dengan senyum. Namun saat Bayu semakin sibuk, Raras justru semakin sering terjaga di malam hari. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia bermimpi berada di dalam rumahnya sendiri, tapi ada sosok hitam berdiri di depan pintu. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengawasi. Raras selalu terbangun dengan nafas tersengal dan tubuh berkeringat dingin. Suatu pagi ia memutuskan pergi ke puskesmas tanpa memberitahu Bayu. Tubuhnya terasa aneh, perutnya sering hangat, dan terkadang seperti ada gerakan kecil dari dalam. Ia belum pernah merasakan seperti itu sebelumnya. Ia takut. Di ruang pemeriksaan, bidan memeriksa perutnya lalu berkata, "Tenang, tidak ada tanda kehamilan, Bu. Semua normal." Raras tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan. Pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Malamnya, ia mencoba menceritakan semuanya pada Bayu, tapi suaminya tampak terlalu lelah untuk mendengarkan. "Perutku kayak bergerak-gerak, Mas, tapi waktu aku periksa, katanya aku nggak hamil." Bayu sedang menghitung uang dari lapak pasar kota. Ia hanya menoleh sebentar. "Mungkin masuk angin, Ras. Capek kali. Aku juga mimpi aneh terus. Ada yang berdiri di depan rumah. Aku takut." Bayu berhenti menghitung. "Ras, aku ngerti kamu capek. Tapi jangan terlalu dipikirin. Sekarang usaha kita lancar. Ini rezeki. Jangan dibikin berat." "Tapi ini beda. Mas, aku ngerasa ada yang nggak beres." Bayu menarik napas panjang. "Aku nggak mau ngulang obrolan semalam. Kita udah jalan sejauh ini. Aku butuh kamu kuat." Raras terdiam. Ia tahu Bayu sedang fokus membangun usaha. Tapi rasa sendiri yang ia rasakan semakin nyata. Malam-malamnya bukan lagi waktu untuk tidur, melainkan waktu untuk menahan rasa asing di tubuh dan menelan mimpi-mimpi buruk yang tak pernah bisa ia ceritakan dengan tuntas. 2 minggu berlalu, dan pola yang sama terus berulang. Dagangan laku setiap hari. Bayu semakin sering ke kota dan Raras semakin sering menahan dirinya menangis di kamar. Gerakan di perutnya semakin terasa. Ia mencoba menyentuhnya pelan, berharap itu hanya perasaan. Tapi tiap malam, sensasi itu datang lagi. Seperti ada yang hidup di dalam, tapi tidak ingin dikenali. Pada suatu malam, saat Raras terbangun dengan tubuh dingin dan nafas tercekat, ia berjalan ke depan rumah dan membuka pintu pelan. Di luar, halaman gelap. Angin bertiup pelan. Ia berdiri beberapa detik, lalu menutup pintu kembali. Ketika ia berbalik, ia merasa seperti baru saja dilihat oleh sesuatu dari kejauhan. Bayangan yang sama dalam mimpinya. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang dengan kaki tergantung, memeluk perutnya yang belum membesar. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi rasa itu tetap ada. Dan Bayu sudah tidur pulas di kamar sebelah. Ia tidak tahu harus bicara ke siapa lagi. Ia sendiri tidak yakin apakah semua ini hanya ada dalam pikirannya atau memang sudah mulai muncul dari dalam. Rumah baru itu berdiri megah di ujung jalan, hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari kios pertama mereka. Bayu membelinya tunai, tanpa cicilan, tanpa banyak tanya. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pagar besi tinggi, lengkap dengan kamar-kamar besar dan perabot mahal yang mereka beli dari kota. Lantai licin, jendela besar, dan lemari-lemari kaca. Tapi yang paling sering dipakai Raras hanyalah kamar tidur utama, dan di kamar itulah berdiri cermin besar yang sejak awal tidak ia minta. Raras duduk di kursi rias setiap malam, hanya untuk menyisir rambut atau sekadar membunuh waktu. Cermin itu menempel di dinding, tinggi, menghadap langsung ke tempat tidur. Awalnya tampak seperti cermin biasa, tapi sejak beberapa minggu terakhir, Raras mulai merasa tidak nyaman. Pantulan yang ia lihat kadang tidak sama. Pernah suatu malam, saat ia menyisir rambut, ia melihat dirinya tersenyum padahal wajahnya biasa saja.
Kadang matanya di pantulan terlihat lebih gelap, kadang pantulan itu muncul lebih dulu dari gerakan tubuhnya. Ia tahu itu bukan mimpi karena ia selalu dalam keadaan sadar. "Mas, kamu yakin cermin ini aman?" tanya Raras suatu malam ketika Bayu sedang mengganti baju kerja. Bayu mengernyit. "Aman gimana maksudmu?" "Kadang aku ngerasa ada yang aneh. Seperti bukan cuma aku yang kelihatan di sana." Bayu tersenyum kecil, lalu duduk di sisi ranjang. "Kamu kebanyakan mikir, Ras. Udah seminggu kamu gak keluar rumah. Istirahat aja. Jangan liatin cermin terus." Raras tidak membalas. Ia tahu Bayu tidak akan percaya. Beberapa kali ia mencoba bercerita, hasilnya selalu sama. Dibilang lelah, disuruh tidur, diberi teh hangat, lalu ditinggal pergi kerja lagi. Dan semakin malam, rasa tidak nyaman itu makin nyata. Tangisan bayi terdengar dari kamar sebelah, kamar yang rencananya akan dipakai nanti jika mereka benar-benar punya anak. Kamar itu belum dibereskan, tapi suara itu sering muncul. Pelan, menangis, sebentar, lalu berhenti ketika pintu dibuka. Suatu malam, Raras terbangun karena suara yang sama. Tangisan itu terdengar lebih jelas. Ia bangun dari tempat tidur, membuka pintu kamar, dan melangkah pelan di lorong. Lampu malam menyala redup. Ketika ia mendekati kamar bayi, suara itu berhenti tiba-tiba. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Lampu mati, dan tempat tidur bayi yang belum dirakit masih diselimuti plastik. Ia kembali ke kamar dengan napas agak cepat. Duduk di depan cermin, mencoba mengatur detak jantung. Tapi begitu ia mengangkat wajah, pantulan dirinya menatap lurus ke arah cermin dengan senyum lebar. Padahal wajah aslinya diam dan tegang. Ia menjerit pelan, langsung berdiri, dan menoleh ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menatap cermin lagi, pantulan itu kembali normal. Keesokan harinya, Raras mencoba menyibukkan diri di dapur. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Ia memandangi pintu kamar bayi yang kini selalu tertutup, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin keluar. Ia ingin memanggil Bayu pulang lebih cepat, tapi ia tahu Bayu sedang membuka cabang baru. Suaminya makin jarang di rumah, makin sibuk, makin susah diajak bicara tentang apapun selain usaha. Malam berikutnya ketika Bayu pulang hampir tengah malam, Raras memberanikan diri bicara lagi. "Mas, tadi cermin itu gerak sendiri. Aku lihat." Bayu membuka jaketnya sambil menguap. "Gerak gimana?" "Pantulannya beda. Senyumnya bukan senyumku. Aku yakin itu bukan aku." Bayu duduk di ranjang, mengambil air minum. "Kamu capek, Ras. Pikiran kamu lagi kacau. Cermin gak bisa gerak sendiri." Raras menatap suaminya dengan kecewa. "Kamu selalu bilang aku capek, tapi kamu gak pernah dengar aku." Bayu menatap balik sebentar, lalu berkata lebih pelan, "Aku kerja buat kita, Ras. Kamu harus bantu jaga diri, jangan masuk ke hal-hal yang gak masuk akal." Setelah itu, mereka tidur tanpa berbicara lagi. Bayu langsung tertidur, tapi Raras tetap terjaga. Ia memandangi cermin itu lagi, kali ini dari tempat tidur. Tidak ada pantulan aneh, tidak ada gerakan, tapi rasa itu tetap ada. Seperti ada yang bersembunyi di balik kaca. Beberapa hari berlalu dan Raras memilih diam. Ia tidak lagi menceritakan apapun pada Bayu. Ketika tangisan itu terdengar lagi, ia tidak keluar kamar. Ketika cermin menunjukkan pantulan yang berbeda, ia hanya menunduk. Ia mulai menutup cermin itu dengan kain gelap setiap malam sebelum tidur. Tapi setiap pagi, kain itu sudah jatuh ke lantai. Bayu makin jarang di rumah. Ia hanya pulang untuk mandi dan tidur sebentar. Percakapannya dengan Raras semakin pendek. Janji-janji tentang ingin bersama, ingin hidup sederhana dan bahagia, sudah tenggelam dalam tumpukan uang dan pembukaan kios baru di kota lain. Raras tahu suaminya tidak bermaksud menjauh, tapi ia juga tahu ia sekarang sendirian menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu,
Saat semua lampu dimatikan dan rumah sudah sunyi, Raras duduk kembali di kursi rias. Ia membuka kain penutup cermin, menatap pantulannya pelan. Tidak ada yang aneh malam ini, tapi rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke lehernya. Ia tidak tahu lagi harus percaya apa, tidak tahu harus takut pada siapa. Dari belakang, suara Bayu terdengar pelan. "Mas," tidak ada jawaban. Ia menoleh. Bayu masih tidur di ranjang membelakangi dirinya. Lalu siapa yang baru saja memanggil? Cermin di kamar itu masih berdiri di tempat yang sama, tak pernah berpindah, tak pernah bergeser 1 inci pun sejak pertama dibeli. Raras kini tidak hanya membencinya, tapi juga takut menyentuh kain penutupnya. Sudah beberapa malam terakhir ia memilih tidur dengan lampu menyala, hanya agar bisa memastikan pantulan dalam cermin itu tidak berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya. Tapi malam yang tenang itu mendadak berubah ketika tubuhnya mendadak mual hebat dan perutnya terasa tegang. Esok paginya, dengan langkah cepat dan gemetar, Raras pergi ke dokter kandungan. Setelah pemeriksaan yang cukup lama, dokter tersenyum dan menepuk lembut punggung tangannya. "Selamat Bu Raras, janin Ibu sehat, usianya kira-kira 5 minggu. Raras terdiam. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Jantungnya berdetak cepat, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Ketika kabar itu disampaikan pada Bayu, suaminya tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Bayu terlihat benar-benar bahagia. Ia memeluk Raras erat dan terus mengulang, Akhirnya, kabar itu menyebar cepat. Keluarga Bayu dan Raras datang silih berganti, membawa makanan, hadiah, dan doa. Bayu mulai memperlambat pekerjaannya, setidaknya di minggu pertama kabar kehamilan itu. Ia mulai membangun kamar bayi yang benar-benar siap. Dicat warna terang, dibeli lemari kecil, mainan digantung di sudut-sudut. Semua tampak seperti keluarga baru yang akan menyambut kehidupan baru. Tapi malam-malam Raras tidak berubah. Mimpi buruk masih datang. Kali ini lebih sering, lebih jelas. Ia berada di sebuah ruangan sempit. Dindingnya lembab, lantainya hitam, dan suara tangisan bayi memecah telinganya. Setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya seperti terkunci. Nafasnya tertahan, dan di tengah ruangan ada sosok hitam berdiri diam, menunduk, memandangnya. Suara tangisan bayi itu bukan tangis biasa, tinggi, nyaring, seperti teriakan yang dilipat dari dalam. Suatu malam, ia bangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi lehernya. Bayu masih tidur. Raras menatap jam di meja, pukul 2:15. Ia duduk di tepi ranjang, lalu perlahan menoleh ke arah cermin. Cermin itu tidak tertutup, dan di dalam pantulan bayangan hitam itu berdiri lebih dekat. Ia tidak berteriak, ia hanya menunduk cepat, menutup matanya, lalu menarik selimut ke atas kepala. Suara di dalam telinganya bergetar, seperti ada yang membisikkan sesuatu tapi tidak. Jelas, pagi harinya Raras hanya duduk diam di ruang tengah. Bayu baru bangun, masih menggosok mata. "Kamu belum makan?" tanya Bayu sambil berjalan ke arah dapur. Raras tidak menjawab. Bayu memandanginya lebih lama. "Kamu mimpi buruk lagi?" Raras mengangguk pelan. Bayu duduk di sebelahnya. "Udah, Ras. Jangan pikir yang aneh-aneh. Sekarang kamu hamil, kamu butuh istirahat. Gak usah mikirin suara-suara itu." Raras akhirnya berbicara. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Aku bukan cuma dengar, Mas. Aku lihat." Bayu diam. "Aku lihat dia, di cermin, deket banget." Dia senyum. Bayu menarik napas panjang. "Itu cuma bayangan, kamu stres. Gak semua yang kamu lihat itu nyata. Aku tahu bedanya mimpi sama kenyataan, Mas." Bayu berdiri, tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu kamar mereka. Sesuatu dalam dirinya merasa cemas, tapi ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang makin panjang di antara mereka. Raras mulai mudah panik. Suara sendok jatuh bisa membuatnya terlonjak. Ia sulit tidur meskipun tubuhnya lelah. Ia mulai curiga terhadap pantulannya sendiri. Kadang ia menutup semua cermin di rumah, lalu membukanya kembali hanya untuk memastikan tidak ada yang berubah. Ia menghindari kamar bayi,
meskipun Bayu memintanya untuk melihat perkembangan dekorasinya. Setiap malam, suara tangisan itu datang, entah dari mana, dan setiap kali Bayu memeriksa, suara itu selalu menghilang begitu saja. Malam ke-14 setelah kabar kehamilan, Raras berdiri lama di depan kamar mandi. Ia memandangi wajahnya sendiri, bibirnya pecah, mata sembab, lehernya tegang. Ia merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, tapi tidak seperti janin biasa. Kadang perutnya hangat, kadang terasa geli, kadang seperti ada yang menggores dari dalam. Bayu mencoba menenangkan istrinya dengan ucapan-ucapan umum. Tapi di dalam hatinya, ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai merasa ada sesuatu yang diam-diam mengikutinya dari belakang setiap ia pulang malam. Ia mulai mendengar suara langkah, pelan ketika ia naik ke lantai 2. Ia mulai merasa kalau rumah ini terlalu sepi meskipun semua kamar terbuka. Namun ia tetap diam. Ia tidak ingin menyiramkan bensin ke api yang sudah terlalu besar di kepala istrinya. "Kalau kamu terus takut, kamu makin susah tidur," kata Bayu pada suatu malam. "Kalau aku terus diem, kamu gak akan pernah ngerti," balas Raras lirih. Malam itu, mereka tidak saling bicara lagi. Raras berbaring menghadap tembok, Bayu menatap langit-langit. Di luar, angin bertiup kencang dan ranting pohon menggaruk dinding rumah seperti kuku panjang yang mencari celah. Jam berdetak pelan. Nafas mereka terdengar berat dan tak beraturan. Dan ketika Raras membuka mata tepat pukul 3 pagi, cermin di depan ranjangnya tidak memantulkan dirinya, tapi memantulkan seseorang yang sedang berdiri di balik tubuhnya. Cermin di kamar belum sempat ditutup ketika air ketuban pecah. Raras menjerit pelan sambil memegangi perutnya. Tubuhnya terbungkuk dan napasnya berat. Bayu yang masih setengah tertidur langsung bangkit dan panik melihat lantai basah oleh cairan bening yang mengalir dari kaki istrinya. Petir menyambar di luar rumah, menyinari seluruh dinding kamar yang tampak pucat. Bayu langsung menghubungi bidan yang sudah siaga sejak minggu sebelumnya. Hujan turun deras malam itu. Mobil keluarga tak sempat digunakan. Bidan datang dengan jas hujan dan wajah tegang, membawa tas besar dan 2 orang perawat. Raras sudah tidak kuat berjalan. Ia dibaringkan di ruang tengah, alas kasur tipis digelar, dan lampu-lampu terang dinyalakan semua. Bayu berdiri di sudut ruangan, kaku. Ia tak berani memegang tangan istrinya karena getar tubuh Raras terlalu kencang. "Bu Raras, tarik napas pelan. Tahan. Ayo kita mulai ya." Suara bidan tenang, tapi cepat. Tangisan Raras makin keras, terdengar bersamaan dengan suara petir dan hujan yang menghantam jendela. Tubuhnya bergetar, dan air mata terus keluar dari sudut matanya, meski ia tidak sedang menangis karena sedih. Rasa sakit dari dalam tubuhnya seolah mengikis akal sehat. Ia ingin semua ini cepat selesai, cepat usai. Tapi waktu tidak berpihak. Beberapa jam berlalu. Saat akhirnya bayi itu keluar dari rahimnya, keheningan menelan seluruh ruangan. Tidak ada tangisan pertama yang keras. Tidak ada tepukan pelan di pantat bayi. Bayu yang sejak tadi menunduk, akhirnya berani mendekat. Tapi saat ia melihat anak yang diangkat oleh bidan, dadanya langsung sesak. Bayi itu kecil, kulitnya pucat kebiruan, lidahnya menjulur, matanya sipit, tidak sama seperti kebanyakan bayi yang baru lahir. Wajahnya berbeda, dan tubuhnya tampak lebih lembek. Perawat saling pandang. Bidan langsung membawa bayi itu ke meja pemeriksaan tanpa banyak bicara. Bayu hanya bisa berdiri membatu. Raras yang masih tergolek lemah memaksa dirinya menoleh. "Mas, mana anak kita?" Bayu mendekat, mengusap kening istrinya. Dia dibersihkan dulu, Mi." Beberapa menit kemudian, bidan membawa bayi itu kembali dan meletakkannya di pelukan Raras. "Selamat ya, Bu, ini anaknya." Raras menatap wajah bayi itu lama. Matanya sembab, tubuhnya masih gemetar. Tapi ia tersenyum, walau bibirnya bergetar hebat. "Namanya Saka, Mas," bisiknya. "Artinya kuat." Bayu tidak menjawab. Ia menatap mata bayi itu dan merasa seperti dihantam dari dalam. Ada sesuatu yang mengganjal. Ada sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Keesokan paginya,
dokter datang untuk memeriksa kondisi lebih lanjut. Setelah pemeriksaan singkat dan sunyi, dokter memanggil Bayu keluar ruangan. Di beranda, dengan suara pelan, dokter menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Bayu pikirkan secara nyata. "Pak Bayu, dari ciri fisik dan reaksi awal bayi, kami curiga kuat ini adalah kondisi Down syndrome. Tapi perlu beberapa tes lanjutan untuk memastikan." Bayu hanya diam, kepalanya menunduk, matanya tak berkedip. Ia tidak tahu harus bilang apa. Ia tidak tahu apakah harus marah, sedih, atau diam. Setelah dokter pergi, Bayu kembali ke dalam. Raras masih memeluk Saka, matanya mulai lelap. Bayu duduk di kursi, menatap lantai. Suara hujan masih terdengar pelan, meski sudah mulai reda. Semua suara di rumah seolah menjadi samar. Hari-hari setelah kelahiran berjalan lambat. Saka sulit menyusu, tidurnya gelisah, tubuhnya lemas dan sering mengejang pelan. Raras tetap mencoba kuat. Ia bangun setiap 2 jam membersihkan, menyusui, menenangkan. Tapi tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ia mulai linglung. Ia mulai bicara sendiri saat malam. Kadang ia tertidur dalam posisi duduk sambil memangku bayi, dan Bayu menemukannya seperti itu saat subuh. Ketegangan di antara mereka semakin terlihat. Raras mulai menyalahkan dirinya dalam diam. Ia merasa semua yang aneh sebelum melahirkan adalah pertanda yang ia abaikan. Dan kini, anaknya lahir dengan kondisi yang tidak bisa dipulihkan. "Mas, ini salahku ya," ucapnya suatu malam sambil memandangi bayi yang baru saja tertidur. Bayu menoleh perlahan. "Enggak, ini bukan salah siapa-siapa. Kalau aku nggak terlalu takut, kalau aku lebih kuat, Ras, udah." "Mas kecewa." Bayu tidak langsung menjawab. Matanya melihat ke arah dinding, lalu ke arah lampu yang mulai berkedip. "Aku cuma belum ngerti, Ras. Belum bisa terima semuanya secepat itu." Jawaban itu tidak menyakitkan tapi cukup membuat hati Raras makin dingin. Malam itu Bayu duduk sendiri di ruang tamu. Lampu kamar sudah mati. Tangisan Saka baru saja reda. Ia menatap cermin kecil di dinding, dan untuk sesaat, ia merasa cermin itu lebih gelap dari biasanya. Bayangannya tidak terlalu jelas, tapi ia tidak mau berpikir aneh-aneh lagi. Ia sudah terlalu lelah. Ketika akhirnya ia kembali ke kamar dan melihat Raras tertidur sambil memeluk Saka, ia berdiri cukup lama di ambang pintu. Nafasnya berat. Di dadanya, ada beban yang belum selesai. Ada kekecewaan yang belum bisa diucap, tapi juga ada ketakutan bahwa semua ini bukan kebetulan. Dan mungkin perjanjian itu belum benar-benar selesai. Bayu berdiri cukup lama di ambang pintu kamar, melihat Raras yang tertidur dengan tubuh lelah, memeluk Saka erat dalam diam. Bayi itu tampak tenang malam ini, tidak rewel, tidak bergerak. Raras juga tidak bicara dalam tidur seperti biasanya. Semua tampak tenang, tapi hati Bayu tidak. Ia tidak tahu kenapa, tapi matanya sulit lepas dari pemandangan itu. Ia masuk pelan, menutup pintu, dan duduk di ujung ranjang. Tak lama kepalanya bersandar ke dinding, dan matanya terpejam sendiri. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Saka tumbuh pelan, masih sering susah tidur, masih sering menangis tanpa sebab. Tubuhnya lemah, dan tangannya tidak banyak bergerak. Raras semakin sering begadang. Kantung matanya menghitam, tubuhnya kurus dan wajahnya seperti tak pernah disentuh cahaya. Ia lebih sering diam, tapi bukan karena tidak ingin bicara, melainkan karena tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Sejak 2 minggu terakhir, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Malam hari, ketika rumah sudah sunyi, langkah kaki terdengar dari arah lorong kamar. Bukan langkah cepat, tapi pelan dan diseret. Seperti seseorang yang berjalan tanpa niat. Kadang suara itu berhenti di depan kamar. Kadang dilanjut dengan suara daun pintu berderit pelan. Tapi ketika ia bangun dan membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong, lampu tetap redup, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pernah suatu malam ia sedang menyusui Saka di kursi goyang dekat cermin. Suasana rumah benar-benar tenang, tidak ada suara lain selain napasnya sendiri. Tapi saat ia menoleh ke arah cermin, ia melihat bayangan lain di belakangnya.
bukan dirinya, bukan Saka, tapi sosok lain yang lebih besar, berdiri tegak dan tidak bergerak. Ia membalikkan badan dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia ingin menjerit, tapi bibirnya keluh. Ia hanya memeluk Saka lebih erat dan kembali menunduk, menolak, melihat ke arah cermin lagi malam itu. Keesokan paginya, Bayu pulang dari perjalanan bisnis. Wajahnya tampak cerah, membawa hasil penjualan dari cabang baru yang katanya makin ramai. Raras menyambutnya tanpa senyum, tapi Bayu tak memperhatikan. Cabang di Pasuruan sudah jalan, Ras. 2 minggu lagi aku buka satu lagi di Probolinggo, katanya sambil menuang air ke gelas. Raras hanya menunduk, menggoyang pelan keranjang bayi di sampingnya. Mas, kamu yakin semua ini wajar? Tanyanya tiba-tiba. Bayu mengernyit. Maksudmu? Suara langkah kaki tiap malam. Pintu yang kebuka sendiri. Bayangan di cermin. Tangisan bayi. Padahal Saka lagi tidur. Bayu meletakkan gelasnya. Ras, kamu capek. Kamu butuh istirahat. Aku nggak ngarang, Mas. Aku nggak kurang tidur. Aku dengar sendiri. Lihat sendiri. Bayu mengusap wajahnya. Dengar, Ras. Ini rumah kita. Rumah besar kosong. Kadang memang ada suara aneh. Itu biasa. Jangan dikait-kaitin sama yang nggak perlu. Kalau Mas nggak percaya ya udah. Tapi aku ngerasa aku sendiri di sini. Sama Saka. Malam-malam aku nggak bisa tidur karena takut. Bayu diam beberapa saat, lalu berdiri. Kita udah dikasih rezeki besar. Aku kerja untuk jaga itu semua. Jangan rusak semuanya karena perasaan kamu yang belum tentu benar. Raras mengangguk pelan. Ia tidak menangis. Ia juga tidak membantah lagi. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai pecah. Sejak malam itu, ia tidak lagi mencoba menjelaskan. Ia simpan semua dalam kepala, dalam dada, dalam pandangan yang kosong. Malam berikutnya, saat Bayu kembali pergi untuk urusan toko, Raras duduk di ruang tengah. Lampu menyala sebagian. Saka tertidur di box kecil yang ia dorong ke dekat pintu kamar. Dari arah dapur suara sendok jatuh terdengar tiba-tiba. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri pelan, berjalan ke dapur. Meja bersih, piring tersusun. Tapi satu sendok benar-benar tergeletak di lantai. Ia memungutnya, menatap pintu. Dapur yang mengarah ke halaman belakang. Angin bertiup pelan dari celah jendela. Ketika ia menutup lemari di atas, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi ia bisa merasakannya. Ia menelan ludah, menoleh pelan. Dapur kosong, tapi udara terasa padat. Seolah sesuatu sedang mengamati dari balik dinding. Ia berjalan cepat kembali ke kamar, memeluk Saka tanpa berkata apa-apa. Ia menatap cermin di pojok ruangan. Malam itu ia tidak berani menutupnya. Ia ingin melihat siapapun yang akan muncul. Ia tidak ingin dibodohi oleh pantulan yang tak jujur. Pukul 3 dini hari, Saka mulai menangis kencang. Raras mengangkat tubuhnya, mengusap punggungnya pelan. Tapi tangisan itu terdengar aneh. Seperti dua suara sekaligus. Satu dari bayi di tangannya. Dan satu lagi dari luar jendela kamar. Raras berdiri kaku. Matanya menatap kaca jendela yang tertutup tirai. Ia tidak bergerak, tidak menarik napas, dan tangisan itu masih terdengar. Pelan-pelan, ia memeluk Saka lebih erat, menunduk, dan berbisik lirih. Ibu di sini, nak. Ibu di sini. Tapi hatinya sendiri tidak yakin apakah yang ia peluk benar-benar masih hanya Saka. Raras tidak lagi menghitung hari. Pagi dan malam menyatu dalam rasa lelah yang tak bisa dibedakan. Ia tidak lagi mengeluh, tidak lagi meminta waktu untuk tidur, tidak lagi berharap Bayu akan mengerti. Setiap hari, ia bergerak seperti mesin, mengurus Saka, menyuapinya, menenangkan tangisannya, membersihkan muntah dan kotorannya, sambil menahan air mata yang selalu muncul, tapi tak pernah benar-benar jatuh. Rumah yang dulu terasa besar kini menjadi lorong sempit yang menyesakkan dada. Udara di dalamnya tebal, pengap, dan selalu dingin, meski matahari menyinari halaman setiap siang. Bayu makin jarang pulang. Ia bilang usahanya makin besar, makin butuh perhatian. Tapi Raras tahu,
Suaminya sedang menjauh dari Saka, menjauh darinya, menjauh dari semua kenyataan yang dulu mereka pilih bersama. Saka kini berumur hampir setahun. Tubuhnya masih kecil, perkembangannya lambat, tapi tangisannya makin keras, makin panjang, makin sulit dimengerti. Dan malam itu semuanya pecah. Raras baru saja menidurkan Saka di atas tikar ketika suara aneh keluar dari tenggorokannya. Anak itu menggeliat, lalu bangkit sendiri dalam posisi duduk, matanya menatap kosong ke langit-langit. Tangan mungilnya tiba-tiba memukul lantai keras sekali, membuat mangkuk susu terguling jatuh. Raras melompat mundur, kaget. Sebelum ia sempat bergerak, Saka kembali menghantam lantai dengan tangannya, lalu memutar tubuhnya ke arah meja kecil di dekat kasur. Benda-benda di atas meja bergetar, lalu jatuh berserakan sendiri, seolah dilempar paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Masya Allah, Saka! Suara Raras tercekat. Ia ingin memeluk anak itu, tapi tubuhnya membeku. Napasnya cepat. Matanya tak bisa lepas dari gerakan tangan mungil yang kini mengepal sambil menghantam lantai sekali lagi. Suara keras memenuhi kamar. Saka menangis, bukan seperti biasa. Tangisannya berat, parau dan panjang, seperti suara orang tua dari dalam tubuh anak kecil. Raras terdorong ke belakang, jatuh terduduk di sudut ruangan. Ia memeluk kakinya sendiri, tubuhnya gemetar, lidahnya keluh, air mata menetes perlahan di pipinya. Tapi ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menenangkan, tidak bisa lari. Pintu kamar terbuka cepat. Bayu berdiri di sana, tubuhnya terkejut melihat piring pecah di lantai, dan Raras yang terduduk pucat di sudut ruangan. Ada apa ini? Raras hanya menunjuk ke arah Saka, yang kini terdiam, duduk tenang, matanya setengah tertutup, seolah tak ada yang pernah terjadi, seolah ia tidak pernah menangis dengan suara berat seperti tadi. Bayu mendekat, memeluk anak itu, memeriksa tangannya. Tidak ada luka, tidak ada bekas marah. Mas, dia, tadi. Raras mencoba bicara, tapi suara itu patah di tenggorokan. Bayu menatap istrinya, lalu mengalihkan pandangan ke cermin besar yang berdiri di pojok kamar. Ia berdiri, perlahan, menatap pantulan dirinya sendiri. Lampu kamar sedikit berkedip, udara mendadak dingin. Nafas Bayu terasa lebih berat dari biasanya. Lalu ia melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya, tidak bergerak. Tingginya hampir menyentuh langit-langit kamar. Seluruh tubuhnya gelap, tidak punya wajah. Tapi sorotnya menekan, seolah sedang menuntut, seolah sedang menunggu jawaban. Bayu menahan napas, matanya tak bisa berkedip. Sosok itu mendekat dalam pantulan, tapi tubuh Bayu tetap diam. Telinganya dipenuhi suara yang tidak berasal dari satu arah. Bukan suara manusia, tapi ia mengerti. Kata-kata itu tidak perlu jelas. Ia tahu maknanya. Kalian belum bayar. Bayu melangkah mundur, tubuhnya lemas. Ia duduk di sisi ranjang, tangannya gemetar. Raras belum beranjak dari sudut ruangan. Ia melihat suaminya menunduk menahan napas seperti orang yang baru saja keluar dari air. Mas, bisik Raras. Apa yang kamu lihat? Bayu tidak menjawab. Ia menunduk lebih dalam. Tangan kirinya menggenggam ujung ranjang erat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Mas, jawab aku. Bayu mengangkat kepala menatap istrinya. Untuk pertama kalinya ia tak lagi menyangkal. Tak lagi memberi alasan. Tak lagi bicara tentang cobaan atau rezeki. Ini bukan ujian, Ras. Ucapnya pelan. Ini yang kita minta waktu itu. Raras menatapnya pelan seperti sedang menunggu sesuatu yang ia tahu akan menyakitkan. Kemarin aku pikir kita cuma dikasih keberuntungan. Tapi malam ini aku ngerti. Kita nggak dikasih apa-apa. Kita ditagih. Air mata Raras akhirnya jatuh. Ia tidak menangis keras. Ia hanya memejamkan mata, merasakan tubuhnya melemas sepenuhnya. Tak ada teriakan, tak ada pelarian, tak ada kemarahan. Yang tersisa hanya satu, kesadaran bahwa semua yang datang pada mereka bukanlah hadiah. Anak yang mereka rawat, rumah yang mereka tinggali, usaha yang terus berkembang, semuanya punya harga. Dan harga itu bukan uang, bukan waktu,
bukan tenaga. Suara dari luar kamar terdengar pelan, daun pintu berderit, langkah kaki menyeret di lorong, lampu di ruang tengah mati satu persatu. Bayu berdiri pelan, menghampiri jendela yang mulai berembun. Ia menatap keluar ke halaman yang kosong. Tapi ia tahu, halaman itu tidak benar-benar kosong. Ia tahu, malam ini belum selesai. Tapi ia tidak tahu, apakah mereka masih punya sesuatu yang bisa diserahkan, atau semuanya sudah lunas, dan kini hanya tinggal menunggu gilirannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa dan pembaca setia yang telah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Setiap detik waktu kalian, setiap kata yang kalian resapi, adalah penghargaan terbesar bagi kami yang mencoba menyusun kisah ini dengan hati dan ketegangan yang jujur. Cerita anak yang dijanjikan bukan hanya tentang horor, bukan hanya tentang kesepakatan gaib dan suara-suara yang mencekam, tapi juga tentang lelah yang tak terdengar, tentang cinta yang digerus kenyataan, dan tentang bagaimana manusia bisa tergelincir hanya karena ingin hidup lebih baik. Kami tahu, mungkin setelah membaca ini, kalian tidak bisa langsung tidur nyenyak. Tapi jika ada satu hal yang bisa kalian bawa pulang dari kisah ini, biarlah itu menjadi kesadaran bahwa tidak semua rezeki adalah berkah dan tidak semua janji adalah hadiah. Jika kalian merasa cerita ini menggugah, menakutkan, atau bahkan menyentuh, bantu bagikan pada yang lain. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang juga sedang diam-diam menanggung harga dari sesuatu yang dulu ia minta dengan sangat. Terima kasih, jaga dirimu dan jaga apa yang kamu minta.